Saat ini saya berada di jalur tengah Alas Purwo ya, bisa dilihat kondisi di sekeliling saya. Nah ini teman-teman, ini adalah Alas Purwo Banyuwangi yang terkenal angker. Ini jalur tengah teman-teman, menuju ke Pantai Sembulungan melewati tiket masuk di Jatipapa ya. Nanti lurus saja sekitar 10 km kita melintasi Alas Purwo. Oke, itu terus di perjalanan kami ke Pangkutan Pring. Oke teman-teman, ini yang dimaksud dengan jalur tengah Alas Purwo ya. Wow, jalannya seperti ini teman-teman. Kita sudah berada di kisaran 5 km dari jalur pinggir menuju ke jalur tengah ini. Wih. Yang terlihat di kanan kiri hanya pohon-pohon besar. Wow. Di jam 1 siang teman-teman, suasana di dalam hutan itu sudah redup dan hanya saya dan teman saya di belakang yang melintasi jalur ini ya. Wih. Dan untuk menuju ke Pantai Sembulungan maksud saya, itu di kisaran masih 7 km. Oke, ini kita sudah dapat jalan yang cukup bagus karena kemarau teman-teman. Kalau hujan becek. Aduh. Wow, luar biasa. Mantap jiwa. Kita hanya berdua bos, berempat. Wih, lanjut. Wow. Mantap guys. Semakin ke dalam semakin redup. Dari sini kita dapati papan petunjuk. Kalau lurus ke Sembulungan, balik ke Jatipapa, kalau kanan ke Pasir Putih. Jalur lintasan Taman Nasional Alas Purwo dilarang berburu. Lanjut guys. Kita ambil lurus. Wow. Itu di kiri itu juga jurang. Ini hutan bambu guys, hutan bambu. Hutan bambu. Alas Purwo benar-benar memacu adrenalin. Wow, semakin dalam jalurnya teman-teman, masuk ke hutan bambu. Wih, gimana guys? Lanjut guys. Yuk, lanjut yuk. Yuk, mantap. Wow.
Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kita sudah nyampe ya. Luar biasa. Wow, kita sudah nyampe. Alhamdulillah. Sembulungan. Alhamdulillah. Nyampe teman-teman. Parkir. Oh, itu parkir. Ya, saat ini saya berada di Pantai Sembulungan Banyuwangi ya. Nah, pantai ini uniknya itu berada di pinggir Alas Purwo yang merupakan hutan angker di Jawa Timur. Nah, jadi ini sudah merupakan hutan teman-teman. Namanya Alas Purwo atau hutan Purwo. Purwo yang berarti kawitan atau yang mengawali begitu. Dan pantai di sini keunikannya itu di sisi lain berada di pinggir hutan Purwo atau Alas Purwo. Kalau kalian ingin datang ke sini ada 2 jalur teman-teman. Jadi kalian bisa nyebrang lewat laut ya dengan menaiki kapal di kisaran 200-300 ribu. Itu kalau kalian rombongan bisa ini ya, patungan begitu atau urunan ya. Dan seperti ini pantainya sangat bersih. Nah, kita bisa dapati emasnya. Nah, ini lagi cari ikan Pak. Cari ikan. Udah dapat banyak Pak. Bersih perahu ya. Masya Allah. Nggih, tetap semangat Pak, sehat selalu Pak. Nggih. Tapi biasanya ngelayanin orang yang lagi nyebrang di sini. Oh enggak Pak ya, khusus cari ikan Pak ya. Wow, bisa dapat berapa ini? Berapa kintal atau berapa kilo satu hari? Alhamdulillah. Sayangnya aku nggak bisa ke sana teman-teman. Maunya sih naik. Ini ada air ya, luar biasa. Pak, itu apa itu Pak? Kayak rumah itu Pak? Oh, bagan. Tempat ini seperti karamba ikan gitu ya? Itu di atas itu kayak semacam ada bangunan rumah kecil. Siap Kang. Jadi kayak semacam ada rumah begitu, namanya bagan ya. Ya memang ini kalau ada orang yang punya itu jaganya di bangunan yang kecil yang seperti rumah itu. Jadi memang bagan tapi ada rumahnya gitu ya. Iya Pak, bagan itu Pak ada bangunan seperti rumah itu memang dibuat untuk tidur. Yang jaga gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi bener-bener rumah teman-teman, rumah dari anyaman bambu ya. Jadi rumah di tengah laut yang merupakan bagan begitu. Dan untuk bangunan yang seperti rumah itu untuk tempat tidur atau istirahat ketika yang punya ini lagi jaga gitu teman-teman. Namanya bagan kalau orang Banyuwangi ya. Wow. Jadi di bawahnya itu ada sekumpulan ikan yang memang sengaja dipelihara gitu ya teman-teman. Biasanya melihara ikan apa Pak? Di bagan itu Pak? Oh, teri, cumi gitu ya. Oke. Luar biasa ya. Oke. Pak, terima kasih Pak ya. Saya selalu Pak. Amin. Oke teman-teman. Ini nama perahunya apa? Sumber Barokah. Sumber Barokah. Sukses selalu untuk Sumber Barokah. Semoga selalu dapat banyak ikan. Yang itu nggak mau di-shot katanya. Ini lagi ini. Nggak pakai baju.
Ya teman-teman, jadi ini dermaganya. Ketika kalian yang menyeberang atau datang ke sini lewat jalur laut, nanti berhenti di dermaga ini. Nah, cuman saat ini airnya lagi surut gitu ya. Biasanya nyampe di ini. Ada anak-anak tangga itu. Nah, nyampe di situ teman-teman. Untuk ketinggian dari airnya ya. Oke, kita coba masuk ke ini lewat ini dermaga ini. Nah, itu teman-teman. Tanah Alas Purwo, Tanjung Sembulungan. Nah, itu untuk gerbangnya, dan kita coba lewat sini ya. Wow. Nah, terima kasih atas kunjungan Anda. Jadi saya itu tidak lewat jalur laut, saya lewat hutan atau Alas Purwo teman-teman. Seperti yang saya tampilkan barusan, jalurnya seperti itu. Jadi membutuhkan pas 14 km dari ujung sana ya. Nah, dari ujung situ barusan itu saya lewat begitu di tengah hutan sampai ke sini. Sepanjang kisaran 14 km dengan menaiki motor. Wih. Ini teman-teman. Jadi itu benar-benar memang rumah gitu, rumahnya orang yang jaga karambanya atau bagannya gitu ya. Nah, ini ada anak-anak tangga di sini. Jadi bersandar di sini nanti perahunya ya. Nah, bersandar di sini terus naik begitu ketika ada pengunjung yang datang ke sini. Wow, cantik-cantik teman-teman. Perahunya cantik-cantik. Nah, itu ada dua yang lagi bersandar. Terus ini ya juga bersandar di situ juga. Ini mungkin yang di tengah lagi cari ikan ya. Ini merupakan Selat Bali teman-teman. Jadi di situ Banyuwangi ya, yang di sini Alas Purwo begitu. Terus yang di situ teman-teman, nah itu laut lepas itu sudah perbatasan antara Banyuwangi dan Bali. Ketika nyebrang itu di sana ke sini gitu. Nah, dari sana ke sini semacam tanjung ya. Ini merupakan tanjung begitu. Itu ada bapaknya yang lagi mancing. Kita coba tanya-tanya ya. Jadi di sini tuh kebanyakan dikunjungi oleh pemancing. Biasanya ada wisatawan itu di hari Sabtu Minggu saja. Ini bapaknya lagi mancing. Nggak tahu metodenya pakai apa, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai seperti galah ya. Aku kurang tahu. Karena aku nggak hobi mancing teman-teman. Kita coba tanya deh. Mancingnya itu unik ya. Jadi nggak pakai palesan kalau bahasa lokal sini. Mancing, Pak. Mancing, Masya Allah. Ini kalau mancing kayak gini, cara apa, Pak? Biasanya kan pakai palesan ya? Nah, ini ben kena tinggal turun, tinggalan. Jadi biar bisa ditinggal. Oh, biasanya pakai palesan. Ini kan ditinggal. Ini pakai nomor berapa, Pak? Iya, katone lah, palesan ditinggal ya. Oke. Belum dapat, Pak? Belum ya? Targetnya ikan apa? Biasanya ikan apa, Pak? Tadi dapat putian. Putian? Iya. Oh, ikan putian namanya? Iya. Yang lebar itu. Yang lebar. Putih. Pakai pakan apa, Pak? Umpannya? Ini tadi udang. Oh, udang. Kadang-kadang ya pakai garet. Tapi pakai udang. Pakai udang, teman-teman. Tadi udah dapat? Sudah dapat satu. Mana, Pak? Walah, sudah dimasak. Oh, udah dimasak. Udah dimasak, teman-teman. Tadi tinggal tidur, palesan ya hilang, Pak. Banyak orang. Usil. Diambilin orang? Iya tahu, saya tinggal tidur. Oh, gitu. Kan saya sudah di sini, jadi sambil antek. Pak,
Kalau itu perahu yang khusus cari ikan atau gimana, Pak? Itu khusus cari ikan, itu benahi. Itu nanti benahi. Bersandar dulu, diperbaikin begitu. Itu memang perbaiki, nggak Oh, kerja. nggak Itu kerja. Itu benahi. Ada sesuatu yang rusak gitu. Iya, di bawahnya itu dijempol terus dicat, namanya ngelanggani. Ngelanggani namanya ya, kalau istilah sini ya. Eh, Oke. Terus benahi nanti itu nanti sore itu kerjanya itu kan nanti asat itu, Pak. Oh, surut airnya. Turut sampai habis itu. Oh, sampai habis ke sana. Iya, sampai habis. Nanti pasangnya jam 10. Mm-mm. Tapi kalau dari dermaga ini sepertinya ini sudah mulai surut ya, Pak ya. Iya. Harusnya kan tangga naik itu ngepres dengan air. Sini tadi. Oh, tadi Sini. kalau Jam- jadi laut itu pasangnya di ini di pagi hari gitu lah, Pak. Iya, ya nggak tentu, tergantung tanggal. Kalau musim gini biasanya kalau masih tanggal 1 barang masih besar. Ini kan Gitu. ada sudah. Mm-mm. Jadi sore ini jam 6, woi, Udah nyampe ke tengah airnya ya. oh, iya, dermaga itu kelihatan Oke. bawahnya. Kalau nyebrang dari sana lewat ini Itu perahu ada ojekan ke sini kan. itu berapa, Pak? Saya kurang tahu, mungkin ngantarkan saja satu, meskipun orang banyak sedikit sama mungkin 150. 150. Penumpangnya banyak sedikit tetap 150. Iya, tapi ukuran mungkin paling banyak orang berapa ya, Pak? Orang 8 atau 8. orang berapa? Dan enak Gitu kan? ya. Iya. Biasanya itu yang ngantarkan ya, Patungan gitu, Pak ya. ya kalau memang cuma orang satu, saya kadang kasihan bayarnya kalau orang satu kan banyak. Mm-mm. Saya lewat situ, Pak. Lewat Oh iya, Pondok ini, Adem. Jati Lewat- Papa. Oh, Jati Papa. Zaman tadi lewat Andir. Jadi Jati Papa itu masuk aja sampai sini. Enggak lewat pantai gini. Enggak. Oh, berarti Enggak, Pak. Lewat petilasan ada. Iya, petilasan. Iya, petilasan Bahali. Bahali ya, Ah, betul. lewat itu. Kalau lewat sini nih ya, bisa di Kuan Pondok Adem gini lurus itu bisa. Tapi ya sulit, memang sulit, tapi bisa. Kalau sepeda tetap bisa. Kalau kemarau gini masih Oh, bisa. bisa lah, Pak ya. Ah, Pak, ini kan ini Alas Purwo, Pak ya. iya. Alas Purwo sing terkenal angker Oh, itu iya, ya. memang iya. Se- memang iya. Sebegitu angker apanya sih, Pak? Yo, namanya angker itu memang ada, Mas. Misalnya barang halusnya itu ada. Sebenarnya paling tinggi kedudukan di Alas Purwo itu di sini. Cuma di sini kan yang paling terkenal kan di Pancur sana ya. Iya, betul. Nah, ya sini, ini kepalanya. Tapi Istilahnya di sini- paling ujung timur gitu ya. Iya, ini karena ada orang sini mau lelono. Saya tanya. Lelono itu seperti itu- musyafir, jalan aja iya, gitu. kalau lelono itu biasanya itu loh orang yang pakai ilmu apa. Saya suruh pulang. Kenapa, Pak? Lah, Takut gitu. tujuannya apa? Kalau nggak jelas malah hilang di Iya dalam. dah. Enggak begitu kan sama. Orang lelono kan lalu menurut saya kan orang enggak karu-karuan. Iya, betul, Pak. Pasti punya masalah. Apa mau berburu pak sama siapa? Saya suruh pulang. Nyari ilmu sama siapa? Soalnya sini tempatnya pokoknya Sesuatu yang goib iya, gitu lah. yang gaib yang benar-benar kelihatan.